Pada rusaknya? dasarnya beras pasti ada bibit kutunya di dalam, bukan Mhm. dari luar masuk. Yang pasti sih kita jaga penyimpanan dan, turnover percepatan putaran berasnya. Kalau kita terlalu Mmm, lama ngendap di gudang, misalkan 1 mhm. bulan, itu repot, pasti bisa butuhan. Kalau Ya, menurut Koko sendiri gimana cara menciptakan, SDM yang oke. bisa royal sama kita? Bisa setia, bisa Bisa full setia, heart, full heart. iya. Apa sih pandangan Kak Welly gitu Mhm. ya, 5 sampai 10 tahun mendatang tentang bisnis Bapak ini? Hari ini saya senang banget karena bintang tamu saya kali ini adalah orang yang sangat spesial dan beliau adalah owner dari PT Mulia Kencana Group. Siapa lagi kalau bukan Bapak Welly Henry. Ya. Halo Bapak, Halo Bu Priska. gimana kabarnya hari Baik ini? baik banget, luar Luar biasa. biasa. Iya. Oke, Pak ini kan bisnisnya di bidang, lebih supply ke makanan Korea ya berarti ya? Lebih tepatnya sih ke Jepang. Oh ke Jepang, Heeh, oke oke. ke Itu restoran. mulai dari tahun berapa Pak? Awal mulanya sih dari 2011. Oh, Jadi berarti udah tahun dua ke-14, 14 tahun. 14 tahun, Iya. oke. Kenapa akhirnya memilih bisnis ini? Bisnis ini kan unik ya, Mmm, segmented Japanese mhm. product. Dari sisi kompetisinya nggak banyak sih, paling 10, belasan Mmm, pemain lah mmm. waktu itu. Oh, Nah, waktu kalau itu. sekarang karena udah ada marketplace, udah ratusan pemainnya. Mhm, Tapi karena kita lihat potensinya bagus, segmented. Jadi kita mmm. kalau terlalu general, apa aja ada kan jadinya nggak fokus ya. Mhm mhm Jadi mhm. saya fokusin dulu nih yang Japanese, siapa tahu dari Japanese Mmm. ini bisa berkembang lagi Oh, gitu ke bisnis oke. lain. Kenapa, dulu Koko lulus tahun berapa? Aku lulus dari 2005. 2005, ini kan 2011 ya? Iya. Dulu, habis lulus berarti kerja dulu Ya aku kerja atau saya kerja dulu di perusahaan coklat, oke. nggak boleh sebut Wah, nama ya. enak. Boleh kalau mau, Oh, oke, boleh. coklat Silver Queen, udah Wih, terkenal. Nah, berarti waktu itu tapi sebagai IT, jadi oh IT. kayak programmer dan implementasi keliling Indonesia. Jadi saya Mmm, kerja dulu karena saya nggak punya pengetahuan apa-apa, jadi saya belajar sama mhm. perusahaan besar gitu. Oh, berarti dulu setiap hari ngemilnya Coklat Silver ya? Queen. Enggak, harus Tapi beli. badannya bagus ya walaupun ngemil coklat. Harus beli. Dulu kurus banget, Oh cungkring-cungkring banget gitu. oh, Baru lulus oke. gitu. Oke, terus Nah abis itu kenapa dari coklat, terus kepikiran, "Saya mau bisnis makanan Jepang deh," gitu? nah waktu itu sempet, 3 tahunan lebih, 3,5 tahun di Mhm, perusahaan coklat. Terus saya dapat, kesempatan bekerja ke mmm. perusahaan importir bahan makanan Jepang juga. Oh, Itu jadi sempat sempet pindah? pindah, terus dapat Heeh. dapat ilmu sales marketingnya di situ, otodidak. Jadi di kuliah nggak dapet, temennya laptop komputer coding, Mhm, pas praktek lapangannya ternyata bertolak belakang. mmm, Kalau orang bilang tuh introvert tiba-tiba ekstrovert gitu loh. iya, Nah, akhirnya saya butuh ilmu ini, terus saya akhirnya, ya 2 3 tahun dipromosikan cepat jadi manajer di sana, mhm, sales manager. Akhirnya saya beranikan diri untuk resign dan saya mhm, coba, saya mulai gitu. Mumpung belum ada tanggungan yang besar ya, belum mmm. menikah gitu Oh, loh. belum married waktu Ya, itu? kita belum Oh, menikah. oke Jadi oke. langsung coba aja dulu dari modal berapa aja ada dulu mulai gitu. Oh, jadi abis, dari Silver Queen terus Mhm. ke perusahaan Jepang Ya, sebagai salesman lah. sebagai salesman Heeh. karena tapi memang penting sih perusahaan itu kan bisa berjalan karena sales-nya Iya jalan ya iya gitu, gimana pun mau operasionalnya ada tapi kalau sales-nya nggak ada yang masuk, iya, berat gitu betul. kan. Nah terus, akhirnya mencoba, jualan sendiri akhirnya? Akhirnya cobalah mulai gitu, dari satu 2 item yang punya, ya kita keliling-keliling ya dari manajer back to basic lagi jadi sales Mhm keliling-keliling. mhm. Tapi bedanya usaha sendiri gitu. Oh, Waktu itu belum oke. bisa jadi PT sih, masih kayak nama toko atau PD, perusahaan dagang atau UD kayak gitu. Kayak Mmm, gitu sih, belum oke. ada. Terus Mhm, gimana caranya meyakinkan mhm, perusahaan atau, restoran Jepang mhm. itu bisa, percaya dan mengambil produk di perusahaan yang baru? Nah itu Karena kan belum ada iya, portofolionya kan iya itu pastinya? tantangannya susah banget. Jadi Mhm. waktu misalnya kita kerja di perusahaan besar, itu kayak karpet merah dulunya. Iya iya, Nah karena pas udah ada kita namanya. ya walaupun kita sales ya, tapi karpet merah, namanya udah Mhm. besar. Pas kita pakai usaha sendiri, ya itu struggle-nya tuh ditolak, Mmm, di-PHP, mmm, nunggu berjam-jam. mmm. Padahal kalau perusahaan besar masuk
langsung ke ruangan manajer, kita masih di Mmm, ruangan purchasing staff aja nunggunya lama. ah, Ya tapi perlu jalanin itu semua sampai mereka tuh percaya, jadi nggak bisa tiba-tiba, mmm, coba lagi coba lagi coba lagi. Ya memang melelahkan tapi karena kita semuanya, kita sales, kita anter, kita admin, kita nagih, semuanya kita, ya kita jalankan dulu prosesnya itu. Jadi semua divisi kita mmm. kerjain, Berarti sekarang gitu. sudah kerjasama dengan berapa, restoran Jepang Kurang lebih hampir 200 sampai 300 restoran di Jakarta? di Jakarta, se-Indonesia sekarang. Oh, se-Indonesia. Iya, Kalau di Jakarta aja berapa? Jakarta mungkin hampir 100-an sih. Oh, hampir. Iya, Oh, di luar yang online ya, mmm, toko online, gitu. berarti setiap hari, setiap bulan lah ya, mereka memang Mhm. untuk, bahan bakunya dari Koko. Iya, ya kita salah satu supplier sih, karena mereka masih pasti ada supplier besarnya atau Mmm, importer besarnya, karena kita mmm, sifatnya seperti pembackup atau penopang atau second layer-nya lah istilahnya. Tapi setidaknya kita masih sudah punya nama lah sekarang. Setelah mmm, sekian lama berbuah hasil mereka percaya, bahkan yang besar-besar yang udah punya nama besar juga bisa belanja ke kita juga, kita udah bisa mmm. supply juga, kayak gitu. Oke. Nah, ini Mhm, kan bawa, bahannya produknya, nih, oke bahan bakunya. Boleh tanya nggak sih, apa sambil dijelasin mungkin oke, apa perbedaan dari setiap berasnya ataupun oh, dari setiap rumput lautnya sendiri? oke, kita mulai dari umum aja ya. Yang Iya pertama beras nih, iya. beras kita baru launching launching merek baru, Sticky Mhm. Rice. Ini beras Jepang yang kualitasnya bagus, sangat premium. Oke. Nah ini restoran kelas premium pasti ngambil beras yang terbaik. Mhm. Nah lebih pulen, lebih apa, rasanya lebih enak banget gitu. Ini yang untuk Untuk sushi-sushi. sushi ini tiga-tiganya untuk sushi, ada Oke. Soteki Rice, ada ini Kyoto Kyoto Rice. Mhm. Ini second brand-nya juga, ini Oh, juga oke. bagus juga. Jadi kalau misalkan harga itu misalkan lebih tinggi bisa pakai yang ini, tapi kualitasnya masih mendekati. Atau yang Mmm, misalkan budgetnya terbatas, tapi mhm. masih kualitasnya masih oke, bisa pakai yang Tokyo. Jadi Mmm. kita baru launching, baru Harganya berapaan, Ko? harganya. Nah, yang ini Ini yang biasanya paling terbaik ya? yang terbaik kita biasanya jual dari 39.000 ke Per atas, per kilo ini? Oh per kilo. Nanti oh, per packaging-nya kilo. besar, 10 kilo. Oh, oke. Nah, kalau yang Kyoto dari Mhm. 36.000 ke Oh, oke. atas. Nah, kalau Tokyo kita jualnya dari 30.000 ke atas Mmm, per kilo. Jadi per biasanya, kilo. restoran tuh sekali order bisa 1 ton, 2 ton, bahkan Oke. bisa sampai 10 ton juga ada, kayak Oh, gitu. oke. Dari 3 ini mana yang paling sering dipesan? Sebenarnya sih restoran lebih neken cost ya, yang ini sih sebenarnya yang lebih Oh, murah. paling banyak yang itu Iya, karena ya? dia mau neken cost food-nya, jadi biasanya dia Oke. ngambil dengan kualitas yang mendekati, tapi harganya paling murah, Oh, oke. gitu. Tapi kalau ada yang bisa ambil yang lebih bagus juga nggak apa-apa juga, gitu. Oke. Jadi nggak ngejamin, restoran yang premium dia akan ngambil paling mahal, belum tentu. Karena tergantung dari, QC dari chef-nya gitu, Mmm, dan owner-nya juga, oke. Biasanya gitu. kalau kayak beras kayak gini, itu Mhm, kan tadi ada yang ngambil 1 ton, iya, ada yang ngambil 10 ton. heeh. Kalau kayak kita beli beras di, Oh, Alfamart gitu kan, biasanya kan cepet kutuan ya. iya. Kalau kayak gini itu sama atau enggak sih? Maksudnya Pad jangka waktu pada rusaknya? dasarnya beras pasti ada bibit kutunya di dalam, bukan Mhm, dari luar masuk. Yang pasti sih kita jaga penyimpanan dan, turnover percepatan putaran berasnya. Kalau kita terlalu mmm, lama ngendap di gudang, misalkan 1 mhm. bulan, itu repot, pasti bisa kutuan. Oh, Makanya jadi kita harus biasanya, tetep 1, cepet 2 habis minggu tuh ya? udah muter. Muter produksi Oh, baru masuk, muter produksi baru masuk, oh, oke gitu. oke. Karena nggak boleh lama-lama juga, jadi masih Oh, fresh, gitu. biasanya maksimal berapa lama sih kalau masih fresh gitu? Kalau beras sih sebenarnya setahun juga tahan sih, Oh, tapi kalau oke. kita simpan di tempat yang tepat, karena beras kan, aman ya. Mhm Di supermarket aja kadang bisa ada yang berbulan-bulan belum mhm. habis, tapi itu masih bisa dimakan. Mmm, Kalau kita sifatnya karena ini baru produksi 1, 2 minggu, kita harus hitung cash flow kita juga dan mmm, penyimpanan tempat, jadi kita harus cepat mmm, keluar. Jadi kita nggak mungkin, pesen itu banyak sekali. Kalau kita kebutuhannya 10, 20, 30 ton, ya kita pesan segitu dulu. Kalau oke kita ada oke. permintaan sampai puluhan ton lebih dari itu, Mhm, baru kita pesen lagi. Biar yang mmm, ini keluar dulu, nanti FIFO-nya ada baru jalan. lagi. Iya, supaya, Iya, menghindari, kelembapan dan heeh. proses, tidak terjadi resikonya kutu,
Oke. Nah, gitu. kok aku ada pertanyaan, kalau Boleh. kayak gini, Mhm, izin ya, boleh boleh. kalau kayak gini itu kan dia, biasanya kan ada yang divakum gitu kan, Ada, biar nggak ada anginnya, iya ada. gitu. Itu lebih bagus. Kalau, beras kayak gini supaya tahan lama itu perlu divakum juga nggak sih? Sebenarnya perlu divakum. Oh, sebenarnya perlu Iya, divakum? lebih lebih tahan lama. Oh, cuman kalau divakum kalau ini kan bisa dibuka terus bisa ditutup Iya. lagi ya, tapi Kalau kalau divakum kan harus dipotong jadi rusak gitu ya? kalau Atau divakum gimana? plastiknya beda bahan. Oh, tapi ada? Ada, cuman Mhm. kita, request-nya kita pakai bahan yang bukan plastik ini. Jadi kayak Oh. plastiknya semi karung. Oh, Plastik oke tapi oke. bukan bahan karung, tapi dia plastik. Oh, Itu oke. dijahit Oh, gitu. oke. Kalau yang vakum kita juga ada, cuman biasanya cost-nya lebih tinggi. Tapi itu juga biasanya untuk retail ya, supermarket. Mhm. Tapi kalau untuk restoran biasanya plastik karung aja udah cukup. Karena mereka Mmm, juga cepet sih, habis 1, 2 minggu, turnover-nya cepet, PO mhm. lagi gitu. Sampai Oke. hari ini sih aman, no kutu. Kalau ada kutu kita garansi 100% retur kembali ke Mhm. pabrik dan kita diganti baru, gitu. Mmm, Sangat kecil sih resikonya, karena kita udah hitung kutu itu biasanya udah sebulan nggak gerak, mengendap, mhm. lembab, biasanya baru muncul. Itu garansinya berapa lama? Kita garansinya, misalkan dia udah terima barang nih, Iya, misalnya eee, misalnya saya iya beli di Koko, iya, saya terima barang. heeh. Iya, terus Kalau saya dapat kalau pas garansi berapa pas lama? proses terima barang udah nggak ada kutu, ya udah oke, Oh, oke. udah nggak ada masalah. Karena kan setiap Oh, terima barang juga ada quality control lagi dari restorannya. betul betul betul, Heeh, dicek kan dicek kembali. biasanya. Nanti kalau tiba-tiba mereka ada kutu, berarti kan bukan dari kitanya nih, Heeh. tapi dari penyimpanan mereka. Karena Oh, kita bisa kontrol kan penyimpanan kita. iya, Penyimpanan mereka customer kita kita nggak bisa nggak bisa kontrol. kontrol, Oke. gitu. Yang repot tuh kalau misalnya kita pernah kirim ke luar kota, Mhm. pasti dia ada mengendap 1 hari di Mhm. gudangnya ekspedisi. Betul Nah, betul. tiba-tiba sampai sana, "Oh ini bocor nih, ada kutu atau digigit Heeh. tikus." Nah, pasti kita survei ke gudangnya ekspedisi, ya sangat berantakan, sangat nggak terurus. Terus itu kalau kayak gitu gimana? Ganti ekspedisi biasanya. Jadi Tapi yang sudah terkirim gimana barangnya rusak? kita kita potong aja dan nggak usah bayar. Kalau dia mau balikin, boleh sebagai bukti. Tapi kalau misalkan nanti ongkos kirim juga mahal, udah itu gratis, nggak usah bayar. Kan hanya Oh. yang rusaknya aja, yang masih bagus oke. Oh, oke Jadi kita oke. garansi semuanya, ya jangan sampai mereka rugi lah. Iya, karena kan kepercayaan nomor satu ya. Ya kita jaga kualitas, jaga Mhm. service kita juga gitu. Oke. Yang Nah penting mereka heeh. tetap berikutnya repeat lagi sama kita, belanja Iya lagi. harus dong. Heeh. Nggak apa-apa kan, nggak Mhm. seberapa kalau kita apa apa, satu rusak ya sudah. Iya, Itu evaluasi buat kita untuk kita perbaiki kan. betul betul. Mhm, Ah, gitu. terus yang ini, rumput Nah, laut. Kebetulan saya juga suka, paling suka makanan kayak gini, ya, Jepang, kalau rumput laut sushi. ini ada beberapa merek, misalkan ada Mhm Akira, ada mhm. Kyoto, sama Tokyo. Nah Iya. itu. Nah, kalau yang ini kualitasnya kalau kita bilang A dan B. Yang paling bagus yang mana? Yang ini yang A, Oh ini A, Akira. Yang ini ini medium, yang heeh. yang Tokyo juga medium. Jadi Oh ini oke. hampir mirip. Oh oke. Nah, ukurannya ini hanya sampel, ukuran Oke 5 lembar ya, tapi sebenarnya oke. isinya 50 lembar. Oh, ini ada rasanya nggak sih kalau di biasa kan Rasanya ada sebenarnya tawar, oh tapi oke. udah gurih karena bisa langsung dimakan. Nah, kalau Oh. kita beli yang di luar kan itu snack ya. Mhm Kalau ini mhm. buat gulung sushi. Gulung sushi tidak boleh Oh, ada rasa oily atau rasa yang berlebihan. Nggak karena boleh ada nanti bumbu-bumbu nyampur ya ke rasa nasinya nasinya. itu Jadi ya? ini nanti akan gulung sushi Mhm. atau bisa juga buat onigiri juga bisa. Nanti dibelah Mmm, 2. Nah, mhm. tapi biasanya sushi pakai ini. Nah, kalau Mmm, Korea kan gimbap ya, mhm bukan sushi. Dia mhm. juga bisa pakai. Heeh, bahan Mmm, bakunya udah premium yang hijau mhm. gelap Oh oke, iya gitu. betul betul. Udah yang Biasanya kan bagus. lebih terang ya? Iya, kalau yang lebih terang kurang bagus sebenarnya. Oh, kenapa? Beda rasa, Mmm, tapi memang kadang-kadang yang warnanya hijau terang tuh, kita jarang lihat sushi itu pakai hijau terang. Kalau mhm, ada pun betul, rasanya pasti agak berbeda. mhm. Tapi kadang-kadang hijau terang itu bedanya dia bagusnya tebel gitu. Oh, Nah, tapi kalau yang lebih tua itu lebih tipis? ini lebih tipis tapi dia nggak gampang robek Oh, gitu, nggak ada oke. bolong-bolongnya gitu. Yang aman tuh rasanya, lebih gurih, lebih enak kayak gitu. Mmm, Ini merek baru juga, baru launching, mhm, ada Akira 3. Nori, Kyoto, sama Tokyo, iya. Oke, Gitu. berapaan ini kok? Nah, ini harganya kalau misalkan cek di online kita nih 114.000 triple 9. Mhm. Heeh, kalau yang Kyoto ini 112.000 triple 9. Kalau Tokyo 109 triple 9. Itu di Mmm, online kita, bisa dicek dikit wih, gitu. boleh. Apa nama toko online-nya?
Gudang Rezeki. Gudang Iya, Rezeki. itu. Kenapa nama toko online-nya nggak ada Jepang-Jepangnya? Kita udah pakai nama Mulia Kencana, terus Heeh. kayaknya kurang hoki nih, terus Oh, kita oke. ganti Hungry Needs, ganti lagi, ke-4 ke 5 kali ganti, tiba-tiba yang terakhir nih, Mhm. Gudang Rezeki, nah itu bagus, melesat. Mungkin Oh, nama juga mencerminkan mudah diterima oleh masyarakat ya. iya. Kalau namanya terlalu barat, terlalu Jepang, terlalu idealis kita kayaknya, susah dikenal. Tapi Jadi kalau namanya Gudang Rezeki penting kan ya? simpel ya, Oke, oke. Gudang Rezeki. Jadi kita kalau mau taruh barang apa aja juga bisa. Oh, Kebetulan oke. kita di luar nori dan beras, kita Mhm. ada ratusan produk lainnya Apa gitu. aja contohnya? Nah, kalau yang orang sering dengar ya kayak Oh, maizena, iya. terus ada apa Maizena lagi, tepung? maizena, tepung maizena, Iya, terus ada totole, iya, tepung bumbu, terus ada, bumbu-bumbuan bambu, bamboe gitu, iya, terus ada iya. juga, bogasari, terus ada juga Oh. kayak kikoman, Mhm, mhm. terus ada juga, eee, kikoman itu yang saus-sausan, Mhm, mhm. terus ada juga merek-merek utama kita. Mmm. Sampai kita iseng-iseng jual kayak produk-produk aksesoris handphone juga Mhm. ada. Jadi kalau di online tuh kayak palu Banyak gada, ya? Oh, heeh, di oke. luar offline kita bisa main berbagai merek, ada es krim juga gitu. Oh, oke, Tapi oke. yang additional produk tuh buat menambah omset sih, bukan Mhm. main produk kita. Yang main produk yang Heeh, ini. iya, minyak goreng juga ada di Moli, Oh. Resto, kita juga jual. Berarti jago live dong? Enggak, Oh, enggak? tim kita, cuman tim kita Oh. paling di Shopee Live. Kalau Mmm. saya sih lebih kayak support aja lah, support mereka, monitoring mereka, Mhm. dan semangatin mereka. Iya. "Ayo ayo," gitu. Oke. Oh, semangatnya ayo, ayo. Iya, "Omset Oke. omset, cuan cuan." Oke. Kayak Ini gitu. biasa tantangannya apa aja nih yang paling terbesar yang pernah dialami? Dari 2011 ya Oh tadi, iya, sampai 2025? tantangan pertama ya tentunya kalau baru awal bisnis kan Mhm, kita kendala di permodalan. mhm, Tapi ke sini-sini permodalan sudah semakin mudah. Jadi mmm, nggak cuman, dapat permodalan dari perbankan, tapi bisa dari sekarang udah ada namanya fintech ya. mmm, Nah, itu juga sudah membantu. mmm, Orang bilang fintech tuh kayak pinjol, padahal mhm, sebenarnya ini fintech yang untuk permodalan usaha. mmm, Jadi dia verifikasinya bukan ke user, tapi ke badan usaha. Itu udah mulai banyak mmm. gitu. Nanti cari aja di internet itu banyak. Nah, itu kita terbantu. Heeh, Terus kedua juga misalkan ada kartu kredit, nah kita mmm, bisa pakai. Ternyata kartu kredit itu bisa dipakai buat bisnis, mmm, bukan cuma buat belanja mhm, gitu. Nanti mhm, kita ngumpulin poin, misalkan dapat rewards poin atau miles, kita bisa mhm, pakai jalan-jalan gratis. Jadi sekarang sudah mmm, ada banyak solusi untuk permodalan dan lumayan juga, jadi kita dapat permodalan dari pihak ketiga dan kita sendiri dari profit kita juga dapat. Jadi dua dua mmm, dana sumber untuk meningkatkan omset. oke, Nah, oke, kendala yang kedua yang susah tuh SDM. kenapa SDM-nya? SDM kan selalu turnover ya, Iya, gonta-ganti. Lagi dapat yang bagus-bagus, dapat yang nggak bagus, susah banget diajarin. mhm, Akhirnya gonta-ganti. Bongkar pasang setiap berapa tahun pasti ada. Terus dapat yang toxic atau dapat yang nggak bagus pun juga ada. Jadi mmm, kita terus inovasi untuk ngembangin, SDM sampai hari ini. mmm, Dan memang sampai hari ini kita sudah filtering yang sangat-sangat baik lah gitu. oke. Kalau Iya. menurut Koko sendiri gimana cara menciptakan SDM yang Oh, oke. bisa royal sama kita, bisa setia, bisa Bisa full setia, heart, full heart. iya, Nah, kita biasanya harus, kan biasanya kalau masuk kan ada interview ya. Nah, mmm, biasanya masih malu-malu lah kalau itu kita dari interview kita udah bisa sortir, dari pengalaman kita yang udah misal ratusan kali interview, kita udah bisa sortir, "Oh, ini punya potensi bagus." mmm, Terutama di sikap dan attitude-nya bagus nih. mhm, Nah, lalu kita masuk ke training kan. mmm, Masuk training kita didik-didik, dia ada berkembangnya nggak. Nah, setelah 3 bulan kan di-review nih bisa lulus probation atau mmm, enggak. Nah, dari situ kita nggak lepas, kita mmm, mesti, akhirnya kita one on one lagi ngobrol. Istilahnya kalau bilang orang dari hati ke hati lah, mmm, impian dia, tujuan dia, terus harapan dia kerja untuk siapa, untuk mmm, membahagiakan siapa. mmm, Nah, dari situ kita ketemu poin-poin penting, kita bisa custom. mmm, Bukan custom istilahnya custom gaji, bukan, tapi kayak custom, apa ya, kalau reward, orang bilang reward atau mmm, mungkin custom challenge. Jadi mmm, setiap tim itu challenge-nya bisa beda-beda kadang-kadang. Karena mmm, kita kasih target kan beda-beda ya. mhm, Terus kita bisa kasih dia mungkin, mmm, selain challenge mungkin kasih perhatian yang kayak, apresiasi lah, kayak gitu mhm. loh.
Jadi kita mesti ngerti Oh, setiap masuk ini kan generasi beda-beda nih, betul 20-an, betul 30-an, 40-an, betul. walaupun sekarang lagi dominan di 20-an ya, Gen Oh, Z. oke. Nah, ternyata Gen Z itu kebutuhannya banyak healing-healing nih. Mmm, Ya udah yuk kita outing gitu, atau enggak kita mmm, makan-makan, atau enggak kita nonton deh iya. bioskop gitu. Soalnya bagi mereka mungkin sosial media penting kali ya untuk upload Iya, story terus gitu kita nggak kan. larang jam kerja mereka ngonten. Mmm, Walaupun ngontennya nggak pegang produk ya, kadang-kadang mmm, pegang kan, tapi mereka juga joget, misalkan joget atau bikin apa, bikin feel mereka happy, mhm, is okay. Tapi mmm, at the end dia tahu tanggung jawab dia gitu. Jadi kita nggak ngelarang mereka ngontennya bukan buat medsos dia semata, mungkin mmm, buat status dia atau apa, biar nggak bosen, tapi silakan. mmm, Tuh. Yang oke. pasti, kita buat apa, culture-nya enak, terus suasananya fun. Mmm, Gitu. Kalau zaman yang generasi misalkan kita milenial, kita dididik sama yang Gen X atau itu kita lebih ke otoriter kan, mhm, betul, keras banget dan mhm, kita kayak, under pressure di perusahaan. Kalau di suasana generasi ke bawah, ke Gen Z itu mereka nggak bisa. Kadang-kadang mmm, mereka kalau cuman tersinggung dikit bisa resign. iya, Nah, jadi betul. kita ajak mereka kayak fun aja, santai. Mereka telat aja dikomplain, resign. Iya, nah makanya kita bikin suasana berbeda, Mmm, tapi mereka harus tahu target dan tanggung jawabnya. mmm, Konsekuensinya harus tahu, kalau mereka nggak capai, mereka juga siap. Jadi mereka bisa tanpa harus berbusa-busa, lama-lama mereka akan resign sendiri. mmm, Tapi resign-nya dengan bijaksana, bukan berarti mmm, karena emosional. Karena mereka pikir, kayaknya saya nggak bisa memberikan kontribusi yang baik rata-rata, atau nggak dapat pekerjaan lebih baik. mmm, Dan kita sangat dukung mereka, resign dengan bijaksana, artinya gini, "Oh di luar dapat lebih baik." mmm, Bukan karena, ada problem atau lagi ada masalah sama kantor atau karena masalah gaji atau mmm, apa, tapi memang kita bisa nilai mereka pengen berkembang. Kami mmm, sangat dukung untuk dia resign dan kita cari yang baru. Karena iya, memang mereka cepat, berpindah otomatis. iya iya, Dengan saya nggak terlalu, genggam kencang dan saya nggak lepas juga, mereka akan stay di situ dan mhm, loyalnya kan belum tentu karena kita, karena mhm, mungkin suasana, temen, mhm, atau bisa karena macam-macam hal. budayanya Iya, enak, heeh, jadi kita nggak bisa genggam terlalu kencang, kita nggak bisa lepas juga. mmm, Jadi kayak kita punya anak, kita monitor aja lah, heeh, gitu. oh, oke. Jadi kalau untuk ini sendiri biasanya pemasarannya seperti apa? Pemasaran kita masih sedikit konvensional, kalau Mhm, sosmed itu belum maksimal. Jadi mmm, pertama kita pakai salesman nih. Salesman, pertama keliling-keliling, mhm, terus kedua kita telemarketing, mmm, nawarin produk-produk kita. Masih by WA lah, paling efektif by mhm, WA. Sementara masih seperti itu, terus yang cukup, mengagetkan 2 tahun terakhir itu kita via online, mmm, Tokopedia dan Shopee. Tokopedia sekarang mhm, udah gabung TikTok. Jadi mhm, ternyata lewat online juga menarik, karena mmm, kita bisa lebih banyak mengontrol kompetitor, mengontrol harga, mengontrol stok lebih mudah. mmm, Dan jadi masih jalur 2 ya, jalur, konvensional mmm. kayak door to door, tapi telemarketing juga, terus sama jalur, eee, marketplace, Mmm, oke. gitu. Kalau dari omset 100% nih, Mhm. berapa persen yang dia dihasilkan oleh omset yang tradisional dan omset yang online? Nah, dulunya malah yang gede yang konvensional, yang Mmm, tradisional, 80% di sana, online kita cuman 10-20%. mmm. Nah, setelah 2 tahun terakhir kebalik, Oh jadi 60% sudah di marketplace sekarang. oh, Iya, oke kita juga oke. kaget meningkatnya pesat. Yang ini juga Iya, masih ada stay di situ, tapi ini melesatnya 5 lebih kali lipat. Iya, oke berkembangnya, cepat sekali, oke gitu. oke oke. Memang mungkin orang suka belanja online ya, karena Iya, saya pun. iya, karena, Tidak ribet. cashback, diskon, gratis ongkir, Mhm, dan masih banyak lagi yang lain, mmm. gitu. Mungkin kalau saya, kenapa ya, saya suka belanja online, Heeh, itu karena saya tuh bukan orang yang suka jalan-jalan. iya iya. Gitu. Maksudnya kalau jalan tuh memang karena ada tujuan meeting atau apa, Iya itu kan iya, wajib ya. mhm, Tapi kalau untuk pergi jalan kemana beli apa, itu kayaknya ribet banget lah bagi iya. saya. Kalau online langsung klik, pakai Iya, jempol, check langsung out, langsung diantar. diantar. Iya, betul betul Iya betul. iya, Oke, mmm, terus ini kan, tentu kan membangun bisnis nggak semudah itu iya ya, iya, ada betul naik turun ya betul, kan. Pernah nggak sih waktu, menjalankan mulai ini tadi dari awal, mmm, waktu mau naik kan mungkin pernah turun, pernah nggak sih kepikiran pindah bisnis aja deh, tutup deh ininya, terus saya buka iya. klinik, buka apa gitu? Udah pernah pas jatuh pas Covid kemarin Mmm, sempet hancur banget, jadi turunnya 80% oh oke. bisnisnya. Terus kepikiran, eee, nyangkut
customer nggak bisa bayar karena mungkin tutup atau mall-nya juga tutup, akhirnya kita juga sulit bayar supplier kan. Mmm, Nah itu kepikiran kita mau nyerah dan kita mau tutup. Tapi, satu sisi kita nggak tahu mau kerja apa. Akhirnya kita ya slowly but sure ya kita jalanin pelan-pelan aja, tapi dengan pengurangan karyawan yang bertahap. mmm, Setahun, 2 tahun itu rugi banget. Jadi kita harus, menjual beberapa aset kita untuk mmm, ya nutupin gaji mereka. Jadi struggle mhm, banget, jatuh banget. Jadi jatuhnya sampai minus gitu loh. mmm, Ya harusnya sih nyerah ya, cuman karena kita ada tanggung jawab di customer, tanggung jawab di supplier, tanggung jawab keluarga, tanggung mhm, jawab sama karyawan, ya kita gimana caranya kita bisa bertahan. Ya otomatis selagi dulunya kita bisa untung ngumpulin aset, ya terpaksa kita lepasin satu-satu untuk jagain mmm, dulu, iya, kayak betul. gitu. Kemarin pandemi Ya banyak cukup yang cukup 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 struggle juga ya 2 dan tahun kan. ya kan memang tutup banget itu, kan kita Mhm, banyak di mall ya mhm restorannya. mhm. Iya, betul Ketika betul mereka betul. bilang, "Kami juga tutup, kami nggak bisa bayar," Iya, akhirnya ya nggak ada uang masuk, gitu. Jadi sangat-sangat turun. Bahkan kita jual barangnya juga udah nggak karuan, dah apa aja dijual, gitu. Masker oke. pun kita jual, terpaksa kita ada masker, udah kita jual juga masker, Iya, betul. gitu. Terus apa yang membuat selalu termotivasi? Apakah tanggung jawab saja? Karena kita kan waktu itu kan anak juga masih kecil ya, Mmm, masih sampai sekarang juga masih SD, tapi waktu itu SD awal lah. mmm, Nah, tapi kita juga bingung mau makan apa, terus saya juga nanggung orang tua. mmm, Nah, berarti kan ada tanggung jawab, pencari nafkah di situ. Nah, itu salah satu yang motivasi. Terus kedua, kalau selain tanggung jawab nggak cukup, ya pasti saya juga mencari pekerjaan lainnya. mmm, Ya memang saya udah mengerjakan another job juga. mhm, Istilahnya ini sampai 2 3 tahun ke depan recovery belum beres, saya harus kerja yang lain juga. Tapi ini mmm, tetap nggak saya tinggalkan karena masih mmm, banyak ya tagihan, sangkutan, segala macam harus mmm, diberesin. Gitu. Jadi saya tetap mencari peluang-peluang ya kerjaan lain lah waktu itu. Sampai sekarang masih jalan juga. mmm, Jadi usaha yang berikutnya itu menopang juga. Nah sekarang mmm, ininya udah berkembang, ini juga berkembang. Jadi akhirnya kepikir kalau udah lumayan nih pengen buka usaha. mmm, Ternyata pas lagi jatuh juga bisa buka usaha lain, dua-duanya berkembang gitu, lumayan. mmm. Oke. Nah, apa sih pandangan Kak Welly gitu Mhm, ya, 5 sampai 10 tahun mendatang tentang bisnis Bapak ini? oke, Cita-citanya mau ke mana? Apakah, memperbanyak, apa ya, restoran yang kerjasama lebih banyak, iya. atau mau buka toko distributor yang lebih besar lagi, atau apa Iya, 5, 10 tahun ke depan kan bisnis targetnya? F&B bagus banget ya, Mhm, sebenarnya sangat berkembang, bahkan lebih banyak yang buka mhm. daripada yang tutup Betul betul sebenarnya. betul, banyak banget. Jadi kita juga lihat misalkan dulu kita survei restoran Jepang tuh 1.000 sampai 2.000-an lah. Mmm. Nah Di sekarang di Jakarta, oh, di Jakarta ya 1.000 sampai 1.000 sampai 2.000? 2.000. Nah sekarang tiba-tiba udah sampai 2.000 sampai 3.000. Mhm, Berarti kan makin berkembang. Nah artinya kita pasti akan menambah jaringan distribusi. mmm, Yang kedua kita harus menambah produk-produk baru lagi. Kita mmm, lagi banyak persiapkan launching produk baru. mmm, Yang berikutnya adalah menambah tim juga, mmm, berkembang. Mungkin kapasitas tim, kapasitas gudang, melatih tim muda lagi, jadi mmm, terus nggak bakal putus inovasinya, develop terus. mmm, Karena, kompetitor kita atau importer kita omsetnya bisa berkali-kali lipat dari kita. Artinya mmm, kita dengan kue yang sama harusnya kita bisa, berbagi kue juga. mmm, Sedangkan kuenya juga makin lama kan tambah besar ya. mhm, Harusnya kita jangan kalah saing gitu, mmm, tetap bisalah. oke. Mhm, Nah, terakhir nih, Pak, boleh. apa pesan dari Pak Welly Mhm. untuk para pebisnis yang baru mulai bisnisnya sekarang? Oh, oke. Karena kan ngebangun bisnis itu tidak segampang itu ya. Pesannya kalau untuk yang baru mau usaha, mulai aja. Mhm, Kadang-kadang kan kita kalau terlalu banyak mikir nggak mulai-mulai kan. mhm, Jadi misalkan baru punya modal berapa, satu mhm, juta, 2 juta, 5 juta, ya start aja. Selama mmm, kamu punya niat, terus kamu juga udah punya belajar dari beberapa perusahaan, kan waktu itu kan saya kerja dulu ya. mhm mhm. Ya udah coba aja gitu Oh, loh. oke. Walaupun mungkin pertimbangannya ya kayaknya orang bilang nekat. Mhm, Tapi kalau kita nggak mulai, kita nggak tahu ceritanya. Prosesnya itu kan betul, kita harus learn by doing. betul Nah, betul. struggle-nya, naik turun-nya jalanin, gitu. Kita nggak Mmm, tahu, usaha kita, niat kita awal yang baik ini akan dibawa kemana. Dan mmm, juga kita harus serahkan pada Tuhan juga, mmm, bergantung pada Tuhan. Karena Dia akan bawa kita mungkin pergi lebih jauh, terbang lebih tinggi lagi, betul betul gitu. betul. Pasti ada prosesnya sih. Iya, Ya mulai aja, nggak perlu ragu gitu.
Oke, terima kasih Iya, banyak Bapak terima atas kasih. sharing-nya. Saya yakin juga Iya, saya udah banyak belajar juga ya dari sama-sama. sharing-nya Pak Welly Iya, sendiri dan saya yakin juga yang ngedengar pasti akan sangat belajar banyak dari amin. sharing Bapak.